Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Saya akan sharing ya tentang 7 pesan penting untuk menghindari rasa lelah dan bosan dalam mengajar. Bapak Ibu, ini tips sebenarnya untuk guru berpengalaman. Namun demikian, buat teman-teman guru yang belum berpengalaman pun nggak masalah kalau memang ada masalah tentang mengajar, apalagi cepat lelah dan cepat bosan. Bapak Ibu, saya akan membuat pertanyaan. Bapak Ibu jawab dalam hati ya. Apakah Anda seorang guru yang berpengalaman yang mulai merasa kelelahan dan kehilangan semangat di ruang kelas? Nah, bila Bapak Ibu menjawab iya, ya, jangan biarkan rasa lelah dan bosan menghentikan dedikasi Anda. Mengajar adalah panggilan. Tetapi, ya, konteksnya dengan rasa lelah tadi, bahkan guru terbaik pun membutuhkan dorongan untuk tetap bersemangat. Kami telah merangkum 7 pesan penting yang dapat membantu Anda menghindari rasa lelah dan jenuh. Ya, dengan tip ini Anda bisa menemukan kembali gairah mengajar, menjaga energi dan menginspirasi siswa Anda setiap hari. Ya. Untuk itu Bapak Ibu simak hingga tuntas ya, temukan cara untuk selalu termotivasi, mengajar dengan sepenuh hati dan mencintai setiap momen di kelas ya. Apa saja yang akan kita bahas Bapak Ibu? Yang kita bahas adalah yang pertama tadi pengantar ya, kemudian 7 pesan penting untuk mengatasi lelah dan bosan dalam mengajar, dan yang ketiga adalah komentar dan download. Artinya begini, presentasi ini ya, ini nanti bahannya akan kami bagikan kepada Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa mengikuti ini sampai akhir, nanti akan kami beri caranya untuk bisa download ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Tips untuk guru berpengalaman, 7 pesan untuk menghindari rasa lelah dan bosan dalam mengajar. Pesan pertama Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mengalami kelelahan dan kebosanan, utamanya tadi adalah Bapak Ibu yang berpengalaman ya. Kita pakai prinsip universal Bapak Ibu. Bertanggung jawab atas setiap hal yang telah dipercayakan kepada kita. Artinya begini, Bapak Ibu kan selama ini sebagai sutradara, ya, sutradara mempersiapkan skrip, ya, mempersiapkan artisnya, ya, mempersiapkan jalan ceritanya, videonya, kameranya, semua dalam pengajaran Bapak Ibu siapkan semua dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, ya, dan seterusnya. Itu tentunya Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu berperan sebagai apa? Sebagai sutradara. Nah, perlahan Bapak Ibu harus perlahan beralih ke produser. Seperti apa itu? Nah, nanti begini. Kebutuhannya adalah guru-guru amatir atau guru-guru baru yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan ya, yang Anda miliki seperti sekarang. Jadi Anda adalah orang yang expertise, yang punya keahlian, punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh para guru baru atau guru-guru yang amatir. Jadilah produser, artinya bagaimana Bapak Ibu memberi akses kepada mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kemudian bagikan expertise Anda, bagikan pengalaman Anda, bagikan keahlian Anda ya, secara daring. Itu seru banget. Jadi kalau seperti yang saya lakukan hari ini ya, sharing-sharing pengalaman ya, ini adalah bagian kita untuk perlahan beralih yang tadinya menjadi sutradara menjadi produser. Artinya kita juga masih sebagai sutradara ya, tapi pelan-pelan kita akan beralih ke produser. Karena apa? Karena setiap seorang yang profesional ya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membagikan ilmunya kepada orang-orang lain.
jadilah bermanfaat bagi orang lain. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, selalu ingat Anda berdampak. Jadi Anda tuh sering mendengar bahwa banyak murid justru lebih mendengar gurunya daripada orang tuanya. Ya, itu pasti ya, dan itu kebanyakan dari anak-anak kita atau pendidikan di tempat kita. Bahkan saya sendiri, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ya, saya tetap membutuhkan guru anak saya, ya, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan support, untuk memberikan motivasi kepada anak saya. Sebab kalau kita memberikan dengan cara kita sebagai orang tua, karena rasa sayangnya kita kepada orang tua, kadang-kadang lebih kepada kepada pemaksaan, cara-cara yang memaksa. Itu membuat anak kurang suka, ya. Jadi untuk itu peran kita sebagai orang tua, walaupun kita berusaha untuk demokratis, tapi karena sayangnya kita kepada anak kita, karena cara kita kurang tepat. Untuk itu kita perlu membantu guru. Nah, betapa guru mempunyai dampak yang luar biasa terhadap muridnya. Ya, jadi kadang-kadang kesibukan sehari-hari membuat kita lupa akan betapa besar dampak kita terhadap murid kita. Jadi kita merasa tidak berarti, kita merasa tidak ada apa-apanya. Padahal Bapak Ibu, ya, bahwa kita begitu berdampak kepada murid. Jadi alasan siswa bangun pagi hari, ya, pergi ke sekolah tepat waktu, ya, itu tujuannya adalah bagaimana mereka dapat berguru kepada Anda, ya, berguru dari Anda, ya. Jadi untuk itu Anda adalah berdampak, Anda adalah luar biasa, Anda memberi sesuatu kepada murid-murid Anda, dan itu yakinkan pada diri kita bahwa kita berarti, kita bermanfaat, kita berdampak, ya. Dengan begitu Bapak Ibu, kita merasa penting, ya, untuk profesi yang kita cintai ini. Itu pesan kedua, Bapak Ibu. Pesan ketiga, ya, pesan ketiga adalah inisiasi inovasi. Ya, apa itu? Nah, sekarang levelnya bukan lagi adaptasi, tetapi inisiasi. Ya, mengadaptasi ilmu-ilmu baru, cara-cara mengajar seperti zaman COVID kemarin, itu adaptasi. Tapi bagaimana kita bisa menginisiasi suatu inovasi, suatu pembaruan? Ya, ranah inovasi adalah pendekatan pembelajaran, strategi metode mengajar, mengelola kelas dengan baik, dan desain kurikulum kelas. Dan ini semuanya ranah-ranah yang perlu kita adakan satu pembaruan, satu model, satu cara yang baru, sehingga apa? Kita tidak merasa stuck, kita tidak merasa itu saja, tapi ada sesuatu yang baru, ada satu tantangan baru, ada suatu gairah baru, ada suatu motivasi baru dengan cara-cara yang kita ubah, ya, kita inisiasi untuk perubahan tadi, ya. Dalam proses inisiasi, gunakan pendekatan demokrasi, jangan otoritatif, ya. Semua akan puas. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan satu inovasi, tentunya kita banyak mendengar dari murid-murid kita, teman-teman kita, ya, untuk bisa melakukan satu model pembaruan. Jadi dari mereka sama-sama kita lakukan, ya, kita demokrasi, ya, mereka punya, apalagi sekarang begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, murid kita juga akan mudah mendapatkan akses, ya. Kalau kita coba mencari bersama-sama, itu akan asik pembelajarannya, ya. Jadi semuanya akan puas. Jadi jangan Bapak Ibu mendapatkan satu inovasi baru dan melakukannya sendiri, ya, melakukannya saja kepada murid-murid, ya. Itu umumnya hal seperti itu tidak banyak berdampak. Tapi kalau itu dilakukan bersama-sama murid Anda, ya, tentunya ada rasa puas bersama. Anda puas, murid Anda puas, orang tua juga akan puas, ya. Pesan ketiga itu. Pesan keempat, Bapak Ibu, akses ke orang yang lebih pintar dari kita adalah berkah, bukan ancaman, ya. Seiring waktu, banyak kolega yang datang dan pergi. Tidak jarang kita akan menemui individu-individu bertalenta, ya. Jadi kalau kita mempunyai mindset rendah hati, ya, artinya mindset grow, mindset bertumbuh terus, ya, kita terus bertumbuh, kita akan banyak mendengar, kita akan banyak belajar. Walaupun mereka masih muda, mungkin hal-hal yang tertentu dari mereka mungkin
bisa kita dengar, bisa kita belajar dari mereka. Contohnya anak-anak muda sekarang begitu piawai dalam menggunakan teknologi, ya, teknologi informasi. Jadi penggunaan teknologi informasi, penggunaan platform-platform, penggunaan tools yang luar biasa yang dapat membantu kinerja guru. Jadi kita kalau dulu membuat persiapan mengajar perlu waktu ya 1 jam 2 jam setiap bahasan, pokok bahasan ya. Tapi dengan adanya teknologi terbaru, apakah ChatGPT atau yang lainnya, atau kita membuat presentasi yang sulit, ya sekarang ada tool yang seperti Gamma ya, itu juga akan mudah Bapak Ibu tinggal kasih perintahnya saja untuk membuat 10-20 slide ya, kemudian poin-poinnya dimasukkan dan itu akan terjadi slide-slide jadi 20 slide yang sudah siap pakai, tinggal sedikit edit-edit aja ya. Dan itu banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari orang-orang muda ini yang kadang-kadang mereka sudah lahir, mereka baru lahir saja, mereka sudah ada di teknologi dan dunia digital. Jadi perlunya kita mindset kita akan berubah, mindset kita tetap grow, tetap tumbuh ya. Sebab apa? Kalau kita grow, kita akan tumbuh terus. Tapi kalau kita merasa matang, kita merasa hebat, kita merasa cukup ya, tentunya seperti buah Bapak Ibu ya, kalau buah yang matang kan sudah mendekati busuk ya, artinya kalau kita juga mindset kita adalah sudah cukup, sudah hebat ya, artinya Bapak Ibu tidak akan bertambah ilmunya dan akan kesalip dengan anak-anak muda yang bertalenta tadi ya. Itu pesan keempat. Pesan kelima Bapak Ibu, hati-hati dengan kesehatan tubuh dan jiwa ya. Tabur tuai artinya kesehatan kita saat ini ya adalah buah dari gaya hidup kita di masa lalu ya. Jaga terus dua hal ini. Jadi kalau sakitnya emosional ya, cek relasi Anda dengan Sang Pencipta. Artinya kalau kita mudah resah, kita takut, kita mudah stres ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan emosi kita ya, galau dan lain-lainnya ya, coba cek ya bagaimana ibadah Anda. Bagi seorang muslim, apakah 5 waktu Anda sudah baik, apakah sudah tepat waktu? Bila 5 waktunya sudah ya, coba sholat sunnah ya. Kalau sudah sunnahnya, baca Al-Qur'annya bagaimana, atau banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan sosio-emosional ya, atau buku-buku agama, sehingga Bapak Ibu merasa tentram, hatinya merasa tenang ya. Ketika itu menjadi sudah tenang, jadi tubuh raga kita biasanya akan mengikuti. Kemudian kalau sakit tubuh, nah tentunya yang perlu dicek apa? Ubah gaya hidup Anda. Makanannya bagaimana? Coba dicek. Olahraganya seperti apa? Jam tidur ya, pengelolaan stres ya. Nah, makanan dan minuman, olahraga. Nah, olahraga ini tentunya habit ya, kebiasaan. Saya sendiri bukan tipe orang yang suka olahraga ya, tapi saya berusaha untuk setiap subuh ya, untuk berjalan kaki ke masjid ya, setidaknya ya 1-2 kilometer berjalan kaki ya, lumayan lah untuk menggerakkan tubuh kita ya. Kemudian sampai rumah mengerjakan hal-hal tertentu yang sifatnya fisik ya, sehingga berkeringat, tubuh kita menjadi segar kembali gitu ya. Dan kalau ada waktu Sabtu di weekend, nah baru kita bisa berolahraga dengan waktu yang cukup. Pesan yang keenam Bapak Ibu, refleksi diri secara berkala ya. Mengajar tanpa refleksi adalah seperti berlayar tanpa kompas, kan kehilangan arah Bapak Ibu. Ya, mengajar tanpa refleksi seperti berlayar tanpa kompas. Ya, kita akan tujuannya kemana, sudah sampai di mana, arahnya kemana. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu refleksi, seandainya tujuannya menyimpang, ya, Bapak Ibu akan kembali kepada rute ya, tujuan yang diharapkan. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan apa yang sudah berjalan dengan baik ya, kemudian apa yang masih bisa ditingkatkan ya. Mengapa demikian ya? Refleksi akan membantu pikiran Anda tetap tajam dan relevan ya. Jadi artinya dengan terus kita berpikir, mengasah ya pikiran kita, tujuan kita apakah sudah
apa yang sudah kita berikan kepada murid-murid kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, atau tujuan murid-murid yang apakah mereka bisa berbahagia, bisa senang, ya, seperti tujuan pendidikan yang sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir nih, pesan yang ketujuh adalah kembangkan jejaring kolaborasi. Ya, ini pesan ketujuh. Bangun jejaring dengan guru-guru lain, baik yang di dalam maupun di luar sekolah. Untuk apa? Untuk saling berbagi ide, tantangan, dan solusi. Ya, kolaborasi dengan guru lain, ya, untuk pembelajaran inter dan transdisiplin. Tadi seperti saya katakan, kalau Bapak Ibu adalah guru matematika, Bapak Ibu bisa belajar dengan teman-teman yang mempunyai keahlian lebih tentang matematika. Kalau sudah merasa cukup, Bapak Ibu bisa, ya, artinya sebenarnya ilmu tidak akan pernah cukup, ya, tapi Bapak Ibu bisa juga dengan transdisiplin tadi, seperti misalkan belajar bahasa Inggris, belajar IT, ya, belajar public speaking, ya, belajar hipnoterapi, ya, bagaimana cara kita bisa memimpin bicara di tengah orang banyak, ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya bakat, ya, untuk bisa berbicara di depan orang banyak, dan itu bisa diasah. Kalau Ibu punya hobi-hobi kreatif, ya, apakah hobinya itu di bidang yang memang Bapak Ibu saat ini tekuni sebagai guru, atau di bidang lain, ya, itu bisa juga sebagai penambah semangat Bapak Ibu. Hadiri seminar dan pelatihan daring, ya, maupun luring pada waktu weekday ataupun weekend. Nah, kalau weekday tentunya kita sesuaikan dengan jam mengajar kita, ya. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan daring yang pendek-pendek, short course, ya, pelatihan pendek, keahlian-keahlian yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti melalui online, ya. Itu bisa Bapak ikuti. Dan kalau punya waktu, Bapak Ibu bisa ikut seminar, bertambah teman, bertambah pengalaman, ya. Kemudian bisa saling berbagi pengalaman, ya, mendapat satu teman baru, dan itu tentunya akan sangat menyenangkan, Bapak Ibu. Saya kira itu 7, Bapak Ibu, ya. Nah, ketika lelah datang, Bapak Ibu, ingatlah bahwa setiap ilmu yang Anda tanam, ya, adalah cahaya yang menerangi masa depan siswa Anda. Saya ulangi, Bapak Ibu, ketika lelah datang, ingat bahwa setiap ilmu yang Anda tanam adalah cahaya yang menerangi masa depan siswa Anda, ya. Bapak Ibu, sumber bacaan ini saya ambil dari anak muda, Rian Okta Pratama, ya, ini dari IG-nya, ya. Dan ini rekan-rekan guru berpengalaman berikut 7 pesan untuk hindari lelah dan bosan mengajar. Ini saya ambil dari postingan beliau, dan beliau juga menyampaikan untuk bisa like, share, and bagikan kepada teman-teman guru, ya. Terima kasih Mas Rian, sumber bacaannya, ya, luar biasa. Kita belajar juga dari anak-anak muda seperti Mas Rian ini. Saya kira demikian, Bapak Ibu, feedback dan download, ya. Bila Anda ingin bertanya, memberikan komentar, ya, tentang masalah-masalah pengajaran, atau ada hal-hal yang mungkin Anda perlu tanyakan, ya, Anda punya ide untuk bisa dibahas, ya, yang akan datang, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Kira-kira untuk yang akan datang kita bisa bahas praktik baik apa, ya, gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom komentar, atau melalui email saya, atau bisa rekam video, Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu rekam, ya, di video, sampaikan. Nanti tentunya rekan video akan kami tayangkan di sini, dan kami berusaha untuk menjawab sebaik-baiknya. Ini email saya, ya, jokowah2018@gmail.com. Bapak Ibu, bahan presentasi ini akan kami bagikan gratis, ya. Bahan presentasi ini dibagikan gratis, ya. Linknya ada di kolom komentar bagian atas. Jadi selalu kami sematkan di kolom komentar bagian atas. Nah, feedbacknya tentunya, apakah Bapak Ibu bisa mendownload presentasi ini? Beri kami feedback, artinya
cukup dengan ucapan terima kasih sudah berhasil download, ya kami berhasil download, atau menyampaikan permasalahannya ya. Bagi Anda yang belum berhasil ya, nanti tentunya admin akan membantu Anda untuk bisa download dan Anda bisa mempelajari materi ini dan membacanya berulang bila mana memang Anda memerlukannya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu dari kami. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.